menjelaskan tentang pengertian komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dengan golongan. Rasa kebangsaan ini bisa timbul dan terpendam secara berbeda dari orang per orang dengan naluri kejuangannya masing-masing. Tetapi bisa juga timbul dalam kelompok yang berpotensi dahsyat luar biasa kekuatannya. Bila begitu, apa itu rasa kebangsaan? Rasa kebangsaan adalah kesadaran bangsa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Dinamisasi rasa kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan, yakni pikiran-pikiran yang bersifat nasional, di mana suatu bangsa memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas. Berangkat dari rasa dan wawasan kebangsaan itu, timbul semangat kebangsaan maupun semangat patriotisme yang sangat penting, artinya guna menjaga kedaulatan negara. Baik, yang kedua kita akan membahas tentang komitmen pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara. Sebagai dasar negara melalui proses yang panjang dalam perumusannya, proses perumusan Pancasila yang dilakukan para tokoh telah memberikan pelajaran begitu berharga bagi kita. Semua itu dilakukan dengan penuh nilai perjuangan dan diikuti dalam semangat kebersamaan. Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki komitmen antara lain yaitu yang pertama, memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Yang kedua, selalu bersemangat dalam berjuang. Yang ketiga, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan yang terakhir, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menguatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pengorbanan dalam hal pilihan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara walaupun keputusan tersebut tidak disenangi. Nilai kesejarahan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang digerakkan pada tanggal 28 Oktober 1928 menunjukkan rasa kebangsaan yang mulai tertanam dalam jiwa para pemuda. Para pemuda Indonesia mulai meninggalkan sifat kedaerahannya untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa yang dicita-citakan. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda atau Sumpah merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang diikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu suku dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 hasil rumusan dari kerapatan Pemuda-Pemudi Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II dilaksanakan 3 sesi di 3 tempat berbeda-beda oleh organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut dihadirkan oleh sebagai wakil organisasi kepemudaan yaitu Jong Japa, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumateranen, Bon Jong Islamienten, Bon Jong Ambon, dan SDSB, serta pengamat dari pemuda Tionghoa serta Keti Kiam Hong, John Laun Ton John Hong, Oi Kai Siang, dan Dijen Kui. Semua itu adalah organisasi. Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua berasalkan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Atas inisiatif PPPI, Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda. Rapat pertama Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolike
Jeonglingen, Bonn atau KJB, Waterloo dulu lapangan benteng, sekarang lapangan benteng ini tidak ada. Ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan, dan itulah yang harus kita sadari bersama. Rapat kedua Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Pascapa Bioskop membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara Purnomo Mailan dan Sarmidiman Gunsar Korup berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Dan rapat penutup di Gedung Indonesia Kalubegebo di Jalan Keramat Raya 106 Sunairo menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan, sedangkan Remelan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri dalam segala sesuatu adalah salah satu hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada sebuah kertas ketika Mr. Sunairo Sinario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah Pemuda tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Yamin.